Welcome to Artocles. Kalau ada yang lebih percaya pada omongan orang yang baru dikenal dibandingkan omongan dari orang tuanya sendiri, ini artinya kamu gampang dibohongin. Jadi seandainya muncul maut belakangan, jangan salahkan bapak dan mama karena kupingnya selalu tertutup. Buat kamu pecinta kisah-kisah kriminal, kita kenalan lagi yuk sama channel yang super seru bernama Mabar Kriminal. Bisa bikin pikiran kita traveling karena nyimak kasus yang di luar ekspektasi tetangga. Kisah-kisah unik tapi tetap bikin adrenalin kamu terpacu kencang dengan kasus yang bikin kita siksak shock. Yang pasti menjadi salah satu channel andalan seputar dunia kriminal yang di luar nalar manusia. Ekspektasi dan realita emang gak selalu sama, makanya wajib menambah wawasan agar kita tetap terselamatkan. Abis nonton videonya Bang Artocles, jangan lupa mampir ke Mabar Kriminal agar pengetahuan kamu tidak tertinggal. Chania Bonyim punya usaha perdagangan barang elektronik hasil kerjasama bareng sepupunya di wilayah Vientiane, negara Laos. Perempuan kelahiran tahun 90 ini sangat cantik, tukang dandan dan selalu modis dalam berpenampilan. Makanya gak heran banyak cowok yang suka sama dia meskipun hatinya sudah terpaut pada lelaki bernama Dadang Luanglat yang merupakan anggota kepolisian administrasi lalu lintas. Tugasnya selalu di kantor buat ngurus bikin SIM atau penerbitan STNK. Sudah cukup lama ya mereka pacaran sejak tahun 2016. Dadang sendiri aslinya dari wilayah Sainabuli dan disukai oleh banyak orang karena ramah serta kalem. Hubungan pacaran mereka sangat romantis dan Chania sering membagikan momen kebersamaannya di sosial media, liburan dan ngehotel bareng. Sampai-sampai sebagian orang mikir mereka ini udah nikah padahal belum saking dempetnya. Sebenarnya banyak yang menjadi pertimbangan karena Dadang masih punya 3 adik yang dia bayarin kuliahnya saat itu hingga sering diundur rencana kawin. Kesampaian juga pasangan ini menikah pada bulan Juni 2023 di saat usia Chania 33 dan suaminya 38 tahun. Memang sudah berumur juga ya. Kenyataannya 2 minggu setelah nikah, Dadang sering mengalami sakit kepala di bagian belakang dan lemas-lemas yang bikin istrinya panik. Ternyata ini udah sering terjadi, tapi dulu karena tidak tinggal serumah, jadi Chania nggak selalu tahu. Setelah diperiksa, dokter bilang emang sejak lama polisi tersebut menderita diabetes dan kolesterol. Bahkan pernah sampai pingsan saat bekerja karena penyakitnya tersebut kambuh sehabis mengkonsumsi daging kambing. Dadang emang begitu. Makannya nggak dijaga padahal udah sering dilarang konsumsi ini itu sama dokter. Tapi yang namanya nafsu sering mengalahkan segalanya. Bahkan untuk alkohol juga masih aja terus ditenggak walaupun sambil mengkonsumsi obat diabetes. Yang ada makin parah sampai pernah diopnam. Ribet ya kalau udah kena banyak penyakit dan anehnya Chania bisa nggak tahu ini semua padahal pacarannya aja 7 tahun. Tapi terkadang laki-laki emang begitu. Nggak suka menceritakan penyakit atau kelemahannya pada pacar sebab mengira segalanya akan baik-baik. Entar kalau diceritain malah ceweknya overthinking, kan kasihan. Makanya habis nikah malah sering berobat dan banyak pengeluaran, bikin wajah Chania cembetut terus. Chania dan Dadang kemudian tinggal di sebuah rumah yang sudah mereka beli secara patungan sejak 2021 yang ada di perumahan Golden Blue Jalan Donokum, Vientiane. Tetangganya ramah-ramah dan tidak suka pamer meskipun rata-rata di situ warganya punya pekerjaan yang bagus. Bahkan satu kali pada bulan Agustus 2023 mereka ikut menggotong Pak Dadang yang mendadak pingsan saat mencuci mobilnya di teras depan. Langsung dibawa ke rumah sakit Setatira yang dokter pun kembali marah karena lelaki itu masih juga mengkonsumsi alkohol dan telur puyuh dengan alasan doyan, padahal itu pantangannya. Chania bahkan gak tahu suaminya sembunyi-sembunyi konsumsi begituan sampai kemudian marah besar. Di rumah pun terus aja istrinya ngedumel karena kesel pada Dadang yang dianggap gak bisa nahan nafsu buat minum alkohol. Perempuan itu sampai ngelempar-lemparin piring dan gelas ke lantai bikin tetangga kaget. Wah, ada apa ini? Nikah baru 2 bulan tapi udah seribut itu. Besokannya beberapa tetangga datang bawa makanan sambil ngasih nasihat untuk tetap tenang. Bahkan setelahnya Chania suka nongkrong ke rumah sebelah untuk menceritakan keluh kesahnya.
Kenapa bisa Chania semarah itu? Ada rahasia yang kemudian dia bongkar kepada sepupunya yang join bisnis sama dia. Selain itu, hal ini juga diceritakan pada tetangga sebelah, yaitu pasangan Bapak Tolakit dan sang istri yang identitasnya disembunyikan. Nah, Bapak Tolakit ini bekerja sebagai marketing suplemen dan susu kesehatan. Dia juga bekerja sebagai konsultan diet dan menjual berbagai jenis salad. Itu makanya Chania mau cerita pada Tolakit karena sejak menikah baru tahu ya bahwa Dadang sangat lemah di atas ranjang. Udah minum obat kuat dan jogging tiap pagi, tetap aja kalau main cuma bertahan paling lama 2 menit langsung letoy. Chania ngerasa tidak terpuaskan dan tahu ini efek dari kolesterol serta diabetes. Makanya kemarin marah besar saat sang suami masih pingsan karena penyakitnya kambuh. Kalau gitu, kapanlah istrinya bisa puas di atas ranjang? Lawang Dadang gak mau berusaha berubah menjadi sehat. Sekarang coba Tolakit bantu dong gimana supaya Pak Polisi itu bisa merubah pola hidupnya agar berat badannya agak turun, kolesterol dan diabetesnya bisa perlahan berkurang, dan vitalitasnya meningkat hingga hubungan suami istri dapat hangat dan menggelora. Awalnya Dadang setuju saat berkonsultasi dengan tetangga tersebut. Bahkan olahraga sangat giat sesuai jadwal yang diberikan Pak Tolakit selama 1 bulanan lebih. Tapi di pertengahan bulan November 2023 kembali ketahuan ya lelaki itu masih mengkonsumsi alkohol, daging kambing dan telur puyuh yang menjadi larangannya. Bahkan pernah sekali pingsan saat terpeleset di depan kamar mandi. Chania kembali ngamuk di hadapan dokter yang kemudian dilawan sama Dadang. Dia bilang gak bisa konsentrasi kerja kalau nggak minum alkohol dan konsumsi daging. Diet ngebuat dia tersiksa, bahkan otaknya nggak bisa kerja sampai pusing luar biasa kalau tidak mengkonsumsi makanan favoritnya. Pokoknya jadi ribut hingga Chania mulai menyerah, sebab yakin kalau begini terus mah nggak akan ada perubahan. Buat apa bayar Pak Tolakit mahal-mahal untuk jadi konsultan kesehatan dan personal trainer kalau Dadang ngumpet-ngumpet masih melanggar semua pantangan. Pantesan aja nggak ada kemajuan ketika beraktivitas di atas ranjang karena suaminya nggak akan pernah sehat. Batangnya semakin ciut, ngumpet karena lemaknya bertambah terus. Sampai-sampai Chania digampar sama suaminya karena polisi tersebut merasa dihina sebagai lelaki. Sempet ya mereka diem-dieman selama sebulanan karena Dadang menolak melanjutkan diet dan olahraga dari tetangga sebelah. Pada Jumat malam tanggal 22 Desember 2023 sepulang kerja saat mau nutup gerbang depan, Dadang didatengin ibu sebelah rumah. Istrinya Pak Tolakit dengan wajah sedih yang mengatakan bahwa suaminya ada main dengan Chania dan ini baru diketahui siang tadi. Padahal dari chat yang dibaca, ternyata antara Tolakit dengan Chania sudah sebulanan sering memadu kasih di rumah Pak Dadang. Mungkin memang tidak ada foto atau video sebagai bukti, namun isi chatnya sangat romantis saat dibaca dengan detail menceritakan posisi dan gerakan apa aja selanjutnya yang akan mereka mainkan di atas kasur. Tadi siang waktu dilabrak si Chania udah mengakui segalanya. Tentu hal ini bikin Dadang masuk ke rumah lalu ngamuk pada istrinya yang melawan dengan bilang, siapa suruh kamu jadi suami letoy banget. Pokoknya keributan gak terhindarkan pun terjadi sebab terus aja Chania memojokkan sang suami karena dianggap gak peduli kesehatan hingga cuek terhadap kepuasan istri di ranjang. Bahkan perempuan itu mengancam akan minta cerai bulan depan setelah perayaan tahun baru 2024. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 saat istrinya sedang menginap di tempat mertua, Dadang pulang ke rumah menjelang pukul 9 malam dan tanpa sengaja bertemu dengan Tolakit di antara gerbang rumah mereka hingga langsung menyerang tetangganya tersebut. Dari kemarin dia tahan emosi dengan alasan gak mau bikin ribut, namun sekarang rasa kesalnya menjadi-jadi hingga berani menghajar duluan yang malah kalah saat dilawan balik sebab Tolakit lebih gesit dan bertenaga. Ada 2 tetangga lain yang melerai, namun Dadang yang sempat keliengan balik ke mobilnya untuk mengambil senpi. Dia kembali mendekati Tolakit sembari melepas peluru pada lelaki berusia 37 tahun tersebut. Tetangga lain lari terbirit-birit takut diserang juga, namun kenyataannya setelah Tolakit tersungkur, Dadang langsung membuang senjatanya ke dalam parit, berlutut di aspal jalanan dengan kedua tangan di atas kepala. Dia minta diantarkan ke kantor polisi sesegera
mungkin. Bapak Tolakit menghembuskan nafas terakhir 3 jam kemudian di rumah sakit Seta Tirat. Sementara di pengadilan, baik Chania dan istri Tolakit cerita jujur mengenai perselingkuhan yang menjadi motif Dadang berbuat kejahatan. Bapak polisi tersebut dicopot dari jabatannya dan pada bulan Juli 2024 menerima hukuman 15 tahun kurungan. Namun hubungannya dengan sang istri masih berlanjut tidak bercerai. Kasus kedua kita dialami oleh pemuda berusia 23 tahun bernama Abdul Aziz yang memiliki sebuah bengkel sepeda motor di desa Sumberwudi, Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Orangnya sangat rajin meski suka tidak mendengar nasihat bapaknya supaya lebih hemat dalam memakai uang walau sudah punya usaha sendiri. Bermula pada pertengahan bulan Agustus 2023 saat dirinya sedang minum kopi di warkop dekat bengkel. Dia berkenalan dengan sosok yang mengaku sebagai cowok bernama Didi Manggala yang bekerja di kafe Maharani. Ngobrollah seadanya sampai sebulan kemudian masih sering bertemu di warkop tersebut hingga menjadi akrab. Bulan September 2023, Didi bilang di kafenya ada wanita cantik bernama Nikita yang bekerja sebagai pemandu lagu atau LC sedang mencari pasangan hidup untuk serius. Ditunjukin fotonya pada Aziz yang langsung tertarik. Dia percaya karena emang di beberapa akun sosmed nampak si Didi berpose barengan Nikita. Makanya Aziz bernafsu banget minta dikenalin. Tapi syaratnya lumayan banyak kata Didi dan harus ada effort besar untuk bisa mendapatkan cewek tersebut. Tapi jangan khawatir karena kalau mau pasti Didi akan bantu ngecomlangin. Aziz mengaku saat itu dia sedang megang duit bapaknya untuk bayar sewa rumah 20 jutaan. Kalau Didi ada keperluan, ya pakai aja dulu, yang penting tolong banget jodohkan dengan Nikita. Belakangan Didi mau dan karena dia tidak punya rekening bank, akhirnya minjem punya teman hingga di pertengahan bulan November 2023 ditransferlah senilai 3 juta rupiah kepada Didi untuk melancarkan niat mereka supaya Aziz bisa kenalan dan berjumpa sama Nikita. Namun dengan berjalannya waktu ternyata banyak alasan disampaikan Didi yang bilang menemukan berbagai kendala untuk menjodohkan mereka, khususnya permasalahan ekonomi. Makanya ditransfer lagi nih sama Aziz, yang penting jangan sampai lolos Nikita ke pelukan lelaki lain. Dari masa bulan November 2023 sampai ke Januari 2024 sudah 18 kali ditransfer dengan total uangnya adalah 16,7 juta rupiah. Namun apa yang didapat sama Aziz masih nihil. Jangankan dijadiin pacar, malah untuk ketemu atau SMS-an aja nggak pernah sama Nikita. Setiap ditanyain perkembangan rencana mereka, palingan cuma dijawab nanti dan nanti. Pokoknya nggak jelas, padahal udah berbulan-bulan. Namun Didi emang nggak pernah kabur atau nggak pernah memblokir nomor Aziz karena udah tahu rumah masing-masing yang nggak terlalu jauh jaraknya. Malahan pemilik bengkel tersebut udah bosan nge-follow up, bahkan minta dibalikin duit pun katanya udah dikasih pada Nikita. Hingga akhirnya Aziz mulai nyindir-nyindir tiap bertemu dengan Didi. Dibilanglah tukang tipu, pembohong, hobi mengada-ngada serta menjelek-jelekan namanya pada warga yang mengenal mereka. Hal ini yang kemudian membuat Didi mendendam karena gak terima diomongin yang bukan-bukan. Pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 3 sore, Didi lewat di depan bengkel Aziz yang kemudian dipanggil, lalu disuruh beliin seblak karena Aziz lagi kepengen makan gituan. Makanya Didi langsung menuju ke sebuah warung membeli seblak dan sempat mampir ke toko lain untuk membeli racun tikus cair. Dia teteskan zat tersebut di bagian atas seblak lalu diberikan kepada Aziz yang langsung melahap tanpa pikir panjang. Didi segera beranjak dari sana yang dalam waktu 1 jam kemudian ayahnya Aziz mendatangi bengkel yang sepi lalu melihat putranya ada di kamar belakang dalam posisi sujud kaku yang ternyata sudah meninggal. Sebenarnya saat itu tubuh Aziz akan langsung dimakamkan sebab mengira dia terkena serangan jantung. Sampai kemudian ada tetangga yang curiga dengan seblak di bengkel hingga keluarga nekat minta dilakukan otopsi yang membenarkan ada racun dalam sistem tubuh lelaki tersebut, yaitu jenis racun aktif bromadiolon yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi manusia.
Dari penyelidikan sebelak di lokasi kejadian serta pencocokan waktu peristiwa, akhirnya ketahuan bahwa makanan itu dibeli oleh Didi Manggala. Ada info pembelian racun tikus juga, hingga berhasil menangkap beliau di kontrakannya di desa Sumberwu di Lamongan. Yang bikin terkejut lagi karena masyarakat baru tahu nih bahwa Didi sebenarnya bukanlah laki-laki, melainkan seorang wanita tomboy dengan nama asli sesuai KTP adalah Nur Fadila. Perempuan itu belak-belakan sakit hati karena sering diolok-olok dan disindir sebagai tukang tipu. Padahal mah dia juga dibohongin sama Elsie Nikita karena uangnya sudah dikasih ke sana. Saat diselidiki ke Cafe Maharani pun ternyata sosok Nikita yang disebut-sebut sudah lama tidak bekerja lagi di situ. Pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 17 September 2024, Hakim Ketua Koliviarin Rosalinda di Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhi hukuman 18 tahun penjara kepada Nur Fadila yang berasal dari desa dekat Kulon tersebut. Dia dianggap melanggar pasal 340 KUHP tentang penghabisan nyawa Abdul Aziz dengan terencana serta penipuan. Pihak keluarga korban nampak tidak puas dengan hasil tersebut dan berharap cewek itu dihukum minimal seumur hidup. Namun sampai saat ini belum ada banding lanjutan yang diajukan. Bagaimana menurut kamu? Mana dari dua kisah di atas yang membuktikan pada kita bahwa orang yang baru dikenal bisa sangat membahayakan? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.